Doa adalah kekuatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Penampilan yang memukau dan smash yang mematikan dalam bulu tangkis membawa Rudy Hartono menjadi juara All England 8 kali dan bersama tim Indonesia memenangkan Thomas Cup pada tahun 1970, 1973, 1976, dan 1979. Atas prestasinya itu, nama pria yang suka berdoa saat bertanding ini diabadikan dalam Guinness Book of World Record pada tahun 1982. Awalnya Rudy memulai program latihannya yang disusun sedemikian rupa. Sebelumnya, Rudy lebih berlatih dengan turun ke jalan. Ia berlatih di jalan-jalan beraspal yang sering terasa kasar dan penuh kerikil di depan kantor PLN di Surabaya yang sebelumnya bernama Jalan Gemblongan. Ia berlatih hanya pada hari Minggu dari pagi hingga pukul 10. Dengan penuh percaya diri, Rudy mulai mengikuti kompetisi di Surabaya dari kampung ke kampung dalam penerangan Petromax. Setelah pindah ke Persatuan Bulu Tangkis yang ayahnya miliki, latihannya menjadi sistematis. Ia berlatih di sebuah gedung dekat jalur kereta api di PJKA Karangmejangan. Ia berlatih di sana hingga malam karena ada lampu. Stuart Wyatt, presiden dari Asosiasi Bulu Tangkis Belanda, berkata, "Tidak diragukan lagi, Rudy Hartono adalah pemain tunggal terbesar pada zamannya. Ia handal dalam segala aspek permainan, kemampuan, taktik, dan bersemangat. Menjadi juara 7 kali berturut-turut dan yang ke-8 pada tahun 1968 sampai 1976 menjadi bukti akan hal itu. Rekor ini merupakan hasil dari kemampuannya yang luar biasa di bidang kecepatan dan kekuatan dalam bermain. Gerakannya nyaris menguasai seluruh area lantai permainan. Ia tahu kapan harus bermain rally atau bermain cepat. Banyak orang ingin mengetahui kunci keberhasilannya. Rudy menjawab, berdoa. Dengan berdoa, Rudy memperkuat pikiran dan iman. Ia tidak hanya berdoa sebelum bertanding, tetapi juga selama bertanding. Berdoa melibatkan kata-kata atau ekspresi yang akan membangkitkan percaya diri dalam hati dan pikiran. Doa adalah nafas kehidupan. Tanpa doa, sebenarnya kehidupan kita sudah mengalami kematian. Doa bukan hanya kewajiban bagi umatnya, melainkan hubungan intim dengan Bapa. Doa adalah keharusan yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang percaya. Berdoa adalah sarana terbaik bagi kita untuk mengobrol dengan Bapa mengenai sesuatu yang kita perlukan, harapkan, dan pergumulkan. Doa adalah jembatan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Bapa. Orang yang suka berdoa akan mendapatkan hasil dari doa-doanya. Orang yang suka berdoa pasti membenci dosa. Orang yang suka berbuat dosa pasti tidak suka berdoa. Oleh karena itu, jangan lalai berdoa. Teruslah berdoa. Jadilah pendoa. Kita harus terus membangun hubungan dengan Bapa melalui doa hingga sesuatu yang kita doakan digenapi oleh Tuhan dan Tuhan menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Sudahkah kita menjadi orang yang suka berdoa, bergaul karib dengan Tuhan? Lihatlah baik-baik hal yang Alkitab catat tentang orang-orang yang suka berdoa atau orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan karena bergaul karib dengan Tuhan. Daud suka bergaul dengan Tuhan sehingga keturunannya diberkati. Paulus suka bergaul karib dengan Tuhan. Walaupun mengalami tantangan dalam kehidupan dan pelayanan, ia tetap kuat menghadapinya. Mereka yang suka berdoa adalah orang-orang yang kuat. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17.